Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi bab 1, kita coba ke bab 2. Di sini adalah tinjauan pustakanya. Ya, ini tinjauan pustaka biasanya berisi tentang teori-teori. Halo, jumpa lagi dengan tutorial saya. Masih di channel Eko Risdianto, channel yang membahas tentang seputar teknologi pembelajaran, baik itu tips dan trik penggunaan software yang berkaitan dengan pembelajaran, desain presentasi untuk kegiatan pembelajaran, review gadget dan teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran, yang tentunya bisa membuat kita menjadi lebih inspiratif, inovatif, kreatif, dan produktif. Nah, bagi teman-teman yang merasa channel ini sesuai dengan konten-konten yang teman-teman inginkan, langsung saja subscribe channel ini ya. Karena dengan subscribe teman-teman akan selalu mendapatkan update tutorial-tutorial yang kami berikan. Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, masih dalam tutorial PowerPoint, masih di channel Eko Risdianto yang memberikan tutorial berkaitan dengan pembelajaran, baik dengan teknologi pembelajaran, presentasi, desain grafis, animasi, dan juga review gadget yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial kita yang berkaitan dengan pembuatan template PowerPoint, yang nanti template ini akan bermanfaat mungkin ya buat teman-teman yang sedang skripsi ya, ataupun mengerjakan tugas. Nah, template ini nanti teman-teman bisa gunakan, dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini nanti dapat mendapatkan filenya secara gratis. Nah, ini template ini adalah template ke 154 ya. Ini adalah template 154 yang bertemakan skripsi dan juga didedikasikan buat teman-teman mahasiswa yang saat kuliah juga bekerja ya. Nah, di sini saya bikin ilustrasi seperti ini. Oke, kita akan lihat preview dari template 154 ya. Oke, ini adalah halaman awal template 154 yang beberapa template, bagian dari template ini merupakan bagian dari animasi-animasi atau template yang kita sudah buatkan tutorial sebelumnya. Jadi teman-teman yang baru mengikuti channel ini atau melihat channel ini, teman-teman bisa melihat video saya yang lain tentang preview template-template yang lain yang sesuai dengan program studi atau profesinya masing-masing. Dan di sini ada animasi ya. Ini kita lihat, ini teman-teman yang masih ingat template kita yang kita bahas di video kita sebelumnya, template 151, 152 ya. Teman-teman bisa lihat nanti videonya. Kemudian ini ada running text yang muncul di sini, nanti teman-teman bisa ganti dengan teks yang teman-teman inginkan. Kemudian ini ada logo yang mungkin teman-teman nanti ingin memasukkan logo sekolah, logo kampus, logo institusi, lembaga, dan lain sebagainya. Dan di sini ada animasi-animasi seperti ini yang di tutorial sebelumnya kita sudah ajarkan. Baik, jika template ini kita klik ya, nanti ada seperti ini, animasi seperti ini. Nanti teks-teksnya teman-teman bisa ganti dengan judul dan informasi yang teman-teman inginkan. Di sini kita menggunakan dua buah warna ya, yang dominan di sini, yaitu warna hijau ini dan warna yang agak hijau tua ya, seperti ini, yang nanti kita akan gunakan untuk membuat template ini. Jadi kalau di template sebelumnya teman-teman sudah melihat, yaitu template ke 153 ya, teman-teman mungkin sudah akses juga template 153. Ini dominannya adalah warna ungu ya, ungu pink ya, ini yang kita sudah berikan di tutorial sebelumnya. Ini adalah isi-isinya ya. Silahkan teman-teman yang sudah subscribe dapat mendapatkan template ini secara gratis. Oke, nah sekarang kita lanjutkan template yang 154 ini.
Kita sekarang dominan yang warna hijau. Nah, jadi di bagian sini tadi ya, kita ulangi, nanti di sini ada menu-menu ya. Karena ini adalah judul skripsi yang biasanya itu terdiri dari 5 bab, maka di sini kita kasih opsinya ada 5. 1 2 3 4 5. Dimana masing-masing gambar atau icon yang ada di sini itu mewakili masing-masing bab. Jadi kalau teman-teman ingin masuk bab 1, klik sini, mau klik bab 2, klik di sini, mau klik bab 3, klik di sini, 4, 5 dan seterusnya. Ya, nanti teman-teman bisa juga tambahkan slide ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, nah sekarang kita akan coba masuk ke bab 1. Oke, ini adalah isi dari bab 1 ya. Isi dari template bab 1-nya, penjelasan dari bab 1 yang pendahuluan ini latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Ya, nanti teman-teman bisa masukkan atau modifikasi. Jadi ini latar belakang pendahuluannya, slide pendahuluannya isinya cuma latar belakang saja. Nanti diduplikat aja slide ini. Kemudian nanti slide berikutnya itu tentang rumusan masalah, slide berikutnya tentang tujuan saja. Jadi ini adalah masternya. Jadi teman-teman bisa duplikat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, jadi kalau nanti ini adalah cuma 5 slide, nanti teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk kembali lagi teman-teman ke menu utama, di sini kita sediakan, ini ada bagian sini ya, ada gambar icon motor ya di sini, motor Vespa yang tadi mungkin disesuaikan dengan gambar di awal ya. Kita coba kembali ke halaman utamanya. Oke, ini adalah halaman utamanya. Jadi kita dalam menjelaskan nanti bisa membuat navigasi seperti ini. Jadi untuk memudahkan teman-teman dalam presentasi. Oke, ada beberapa tempat atau di kampus atau jurusan prodi yang kadang-kalanya nanti tidak menginginkan banyak animasi ya. Teman-teman nanti tinggal nonaktifkan saja animasinya. Untuk gambar dan lain-lainnya masih bisa digunakan. Dan kemudian template ini memang dibuat menggunakan PowerPoint, basisnya adalah PPTX yang bisa teman-teman gunakan di 2013 ke atas ya. Namun bagi teman-teman yang ingin menggunakan di template atau di PowerPoint versi 2010 atau di bawahnya, teman-teman tinggal nanti convert dulu ya, yang tadinya ekstensinya PPTX menjadi PPT. Jadi masih bisa teman-teman gunakan. Jadi jangan takut, tapi saran saya jika teman-teman yang menggunakan versi Office yang lama, jika memungkinkan silahkan teman-teman untuk move on, upgrade ke versi Office yang terbaru. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi bab 1, kita coba ke bab 2. Di sini adalah tinjauan pustakanya. Ya, ini tinjauan pustaka biasanya berisi tentang teori-teori yang kita gunakan, yang bisa digunakan untuk memperkuat penelitian kita ya. Teori-teori yang digunakan yang berkaitan dengan judul penelitian kita. Nanti teman-teman bisa masukkan di sini teori 1-nya apa, teori 2-nya apa, teori 3-nya apa ya. Nanti kalau kurang teman-teman duplikat lagi. Nah, cara duplikatnya nanti teman-teman tinggal gini ya. Jadi tinggal, ini kan slide 2-nya. Jadi teman-teman sesuai yang kita ajarkan sebelumnya, tinggal tekan kontrol, tekan slide-nya dulu, tekan kontrol lalu kontrol D ya. Nah, nanti ini duplikat ya. Kalau tadinya cuma teori 1, 2, 3, teman-teman bisa tambahkan ini menjadi 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, nanti kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa komentar di kolom komentar di bawah video ini ya. Jadi teman-teman juga bisa request template atau tema apa yang teman-teman inginkan di video kita selanjutnya yang akan kita publish. Nah, ini kan sebenarnya juga request dari teman-teman dari program studi tekniknya. Jadi karena tidak spesifik jurusan tekniknya apa ya, kita buatkan aja yang lebih umum seperti ini. Kalau teman-teman nanti ke waktu yang request itu aksesnya contohnya di channel ini ya, Eko.Risdianto nih. Teman-teman nanti bisa akses lagi yang video saya yang lainnya. Klik di sini ya. Kita klik di sini. Ini ada beberapa template yang merupakan request dari teman-teman semua. Nah, ini contohnya, kita coba ke bawah ya. Misal ini yang program studi teknik pertambangan ya. Kemudian ini ada
untuk yang ekonomi, kemudian untuk yang untuk sekolah-sekolah SDIT ya. Ini ada request dari jurusan Universitas Telkom ya di sini. Kemudian ini yang jurusan IPA ya juga ini sudah ada, dan ini teknik juga ya. Teknik juga. Kemudian ini ada MIPA, ada farmasi, ada jurusan pertanian ya. Nah, ini adalah sebenarnya merupakan request dari teman-teman semua. Jadi kita sebenarnya ini belajar bersama dan juga permintaan dari beberapa teman-teman. Dan di sini juga karena tadi tema channel ini adalah tentang pembelajaran, jadi tidak hanya bagian di presentasi saja. Jadi ada juga mengulas tentang software-software yang bermanfaat untuk pembelajaran ya, atau yang berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk memperlancar studi kita. Ya kan di sini banyak juga membahas tentang bagaimana cara membuat e-modul, kemudian bagaimana membuat animasi lain, kemudian juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Kalau kemarin kita bahas tentang smart home ya, teknologi Internet of Things yang bisa diimplementasikan di rumah itu ya, karena sekarang banyak teknologi-teknologi yang membuat hal-hal yang di sekitar kita itu menjadi lebih efisien dan efektif ya. Ini salah satunya menggunakan teknologi. Kemudian ya banyak lah ya, nanti teman-teman nanti silahkan dicek di sini ya nanti. Oke, kita lanjutkan lagi preview template ke 154 ini ya. Itu tadi cara menduplikatnya ya. Kita hari ini belajar cara menduplikat, kemudian kita coba slideshow kembali ya. Oke, kita asumsinya tadi di slide kedua 3 ya, tinjauan pustaka. Oke, kalau kemarin ini kita sudah belajar juga cara membuat animasi list seperti ini ya. Jadi kalau kita klik nanti muncul yang teori 2, diklik muncul teori 3. Ini teman-teman bisa akses filenya juga, tutorialnya di video kita sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe saat ini, silahkan untuk subscribe karena teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasi update tutorial-tutorial yang menarik lainnya ya. Nah, oke, kita coba ke tadi slide kedua ya. Ini kita coba masuk ke slide ketiga atau bagian metodologi ya. Slide keempat, metodologi ya. Oke, kita klik di sini. Metodologi, nanti teman-teman tinggal bahas prosedur penelitiannya seperti apa, kemudian instrumen penelitiannya seperti apa, kemudian analisis datanya seperti apa. Kalau ada hipotesis penelitiannya juga bisa nanti disebutkan di sini ya. Ini ada item-item pokoknya yang nanti teman-teman juga bisa tambahkan slide-nya. Jika bab dari slide metodologi ini kurang, tinggal diduplikat lagi, diperbanyak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun tentunya jumlah slide ini juga kita harus perhitungkan karena kita dalam presentasi itu dibatasi waktu. Jangan sampai kita terlalu banyak atau juga terlalu sedikit, karena waktu kita kalau bisa dibuat pas ya. Jadi kita bisa estimasi presentasi yang kita lakukan sesuai dengan jatah waktu yang diberikan oleh penguji, mungkin yang kurang lebih biasanya sih 10 sampai 15 menit. Jadi gunakan waktu itu dan slide presentasinya dengan efektif. Oke, baik. Kemudian kita coba hasil ya. Kita klik di sini adalah hasil dan pembahasan ya. Karena dari prosedur, dari metodologi yang kita buat itu nanti ada hasilnya, dan hasilnya itu kita nanti bahas ya. Kita nanti bahas hasilnya seperti apa, baru dibahas. Pembahasannya itu berkaitan mungkin kita dengan di compare dengan penelitian-penelitian yang lain, itu hasilnya seperti apa, sesuaikah, tidak sesuaikah, dan lain sebagainya. Dan biasanya data-data itu kita tampilkan di sini. Nah, khusus untuk membahas hasil dari data yang kita peroleh itu di pembahasan. Jadi lebih fokusnya beda ya. Kadang kita juga terjadi mencampurkan antara hasil ini muncul juga di pembahasan ya. Mungkin kita itu nanti perlu dipertimbangkan kembali bagaimana cara memilah hasil penelitian kita dengan pembahasannya. Oke, selanjutnya kita
lanjutkan di bab 5 ya. Ini adalah simpulan dan saran. Jadi beberapa tempat itu namanya kesimpulan dan saran, beberapa tempat juga ada namanya simpulan dan saran. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan panduan akademiknya masing-masing ya. Nah, kalau nanti teman-teman ini digunakan untuk proposal ya, tentunya teman-teman gunakan ini sampai metodologi aja ya. Kemudian ini mungkin slide yang harusnya hasil dan pembahasan dan simpulan saran digunakan untuk mungkin lampiran-lampiran instrumen yang teman-teman gunakan ya. Nah, kalau slide ini nanti digunakan untuk untuk mengajar ya, teman-teman bisa sesuaikan ya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin di sini bukan simpulan dasar, mungkin diganti dengan materi, topik pembahasan dan lain sebagainya, latihan soal dan lain sebagainya. Yang tentunya kita sekarang kan masih dalam kondisi pandemi ya. Jadi dan ini pun kita belum tahu kapan berakhirnya. Jadi kayaknya ini masih beberapa bulan ke depan pembelajaran di sekolah, di kampus itu masih dilakukan secara daring ya. Oke. Dan ini template atau PowerPoint ini bisa teman-teman gunakan untuk presentasi menggunakan Zoom ya dan lain sebagainya. Oke, dan next yang terakhir adalah bagian akhirnya ya. Oke, ini seperti ini ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau menggunakan ini juga boleh, kalau tidak mau menampilkannya tinggal delete aja. Oke ya, dan kemudian muncul ucapan terima kasih. Nah, nanti bagi teman-teman yang mau menggunakan template ini untuk mengajar ya, nanti ini diganti ya. Misalnya teman-teman profesinya guru atau dosen ya, teman-teman ini ganti dengan nama dosen, NIP ya, atau nama guru NIP, kemudian kelas atau program studi, kemudian sekolah, kemudian ini logo sekolah atau logo kampus. Nah, kemudian teks ini nanti teman-teman tinggal ganti. Oke, nah ini cara menggantinya, teman-teman tinggal nanti delete ya, ganti ya, bukan delete. Nah, ini tulisan running text-nya teman-teman bisa ganti. Kalau teman-teman pingin tahu cara membuatnya, teman-teman akses ini aja ya. Template atau tutorial sebelumnya tentang membuat running text ya. Ini ini nih. Ini tutorialnya teman-teman yang ini. Oke, membuat template khusus animasi running text-nya ya. Karena ini di template 150 kemarin kita kalau jelasin tuh agak panjang, jadi kita bagi beberapa tutorialnya. Nah, untuk slide running text-nya teman-teman nanti bisa peroleh di sini. Kita ulang ya. Ya, kita ulangi, kita bisa dapatkan teman-teman di sini ya. Ini download ini aja di bagian sini. Nah, namun jika teman ingin mendapatkan slide yang utuh ya dari template 150 ini dan juga bonus 30 template untuk sekali download. Jadi kalau di sini kan downloadnya satu-satu. Jika teman-teman ingin mendapatkan template 150 plus 30 template lainnya, teman-teman bisa akses di sini di produk kami. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk animasi ya, animasi ini teman-teman bisa juga akses yang sejenis ya. Sejenis ini di template yang kemarin kita unggah, template 147. Ini berkaitan dengan Hari Raya Imlek ya. Masih berkaitan dengan skripsi, cuma temanya dengan tema Imlek. Jadi di sini warnanya merah ya, warna merah. Oke. Kita kembali di sini, kita kembali ke sini ya. Nah, ini template yang berkaitan dengan animasi gerigi tadi, teman-teman bisa gunakan template ini dengan jurusan teknik, yaitu template 118. Nih ya, kita lihat previewnya template 118 itu seperti apa. Nah, ini masih temanya jurusan teknik ya. Nah, ini masing-masing nanti bisa dibuat navigasinya, misalnya mau di sini, misalnya di sini ya. Oke, nah ini masuk ke bagian sini ya. Kemudian mau kembali ke slide awal bisa dikembalikan di sini. Oke, baik teman-teman, itu adalah
preview dari template 154 ya, di 154 ini yang nanti kita akan berikan tutorialnya, cara membuatnya ini step by step ya. Jadi kita akan lanjut ke sesi tutorial berikutnya untuk membuat template ke 154 ini bagi teman-teman yang mau belajar bersama tentang bagaimana membuat template ini seperti ini ya. Jadi setelah nanti mau teman-teman bisa membuat templatenya, nanti teman-teman bisa membuat template-template yang lain. Oke, baik, demikian ya. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Bagi teman-teman yang merasa video ini ada manfaatnya dan belum subscribe, silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi update tutorial berikutnya. Terima kasih.